Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan saya Ustadz Nailun. Kali ini kita masih berjumpa lagi dalam video pembahasan materi bahasa Indonesia ya. Dalam video kali ini Ustadz membahas tentang topik bahasa Indonesia SMP kelas 9 ya, dari buku paket bahasa Indonesia karangan Sri Sutarni dan Adnan. Baik teman-teman sekalian, seperti biasanya dalam video-video Ustadz kita akan belajar untuk berliterasi, yaitu belajar menemukan kata kunci, belajar membuat kesimpulan. Berliterasi, menemukan kata kunci, membuat kesimpulan, seperti itu. Baik, kali ini kita bahas terlebih dahulu bab pertama ya, bab 1 dari materi bahasa Indonesia kelas 9, yaitu teks deskripsi. Memahami teks deskripsi. Di sini ada beberapa contoh teks deskripsi ya. Tapi dalam video ini saya tidak akan membahas teks-teksnya, tapi saya akan langsung membahas pada pengertian-pengertiannya. Kita akan berliterasi tentang pengertian-pengertian yang tersedia di buku paket. Bisa kita lihat di halaman berapa ini? Halaman 4 ya. Yang punya buku boleh dibuka. Oh ya, sebelumnya kita awali bahasan kita awali belajar kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, di halaman 4 ini kita membaca sebuah teks mengenai pengertian teks deskripsi. Pengertiannya sendiri di sini ada panjang ya. Kata deskripsi sendiri berasal dari bahasa Latin describere, yang berarti menggambarkan suatu hal. Kalian yang punya stabilo boleh sambil membukukan stabilo ya. Tapi ini kita menghindari menyetabilo semua kalimat ya. Jadi kita cari kata kuncinya dulu dan kita beri tanda stabilo kata kuncinya saja. Kira-kira kalimat pertama nih, mana yang perlu di stabilo nih? Ya betul, describere. Apalagi? Ya betul, menggambarkan suatu hal ya. Cukup ini aja, yang lain nggak usah ya. Bukan berarti yang lain nggak penting ya. Cuman ketika kita membaca describere dan membaca menggambarkan suatu hal gitu ya, kita sudah otomatis dalam kepala kita tuh, dalam bawah sadar kita tuh kalimat-kalimat ini tuh muncul ya. Kalimat kata deskripsi berasal dari bahasa Latin bla 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 itu. Yang penting ini aja, describere dan menggambarkan suatu hal. Terus kalimat yang kedua nih, kalimat yang kedua. Dari segi istilah, teks deskripsi merupakan bentuk karangan yang melukiskan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Mana kira-kira yang perlu ditandai? Ya betul, melukiskan ya. Melukiskan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Ya kok siji? Masih jirak kira tandanya. Benar. Harusnya sama nih. Oh ini. Melukiskan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian pembaca dapat apa ini? Mana yang perlu ditandai? Dapat mencitra ini ya. Dapat mencitra. Ini aja cukup ya, nggak usah semuanya.
Yang terakhir perlu ditandai enggak nih? Kayaknya nggak perlu ini ya. Ini aja lah, buku majalah ya. Televisi ya ini ya. Nah, teman-teman sekalian ya, bagi orang-orang yang tidak bisa menemukan kata kunci, tentu mereka akan menyetabilo seluruh paragraf ini ya. Bayangkan seluruh paragraf ini stabilo, apa yang terjadi gitu ya. Terus apa sih kelebihannya kalau kita hanya menyetabilo kata-kata kuncinya aja? Kelebihannya adalah suatu saat nanti ketika kita hendak mempelajari ulang gitu ya, kita nggak perlu membaca semuanya gitu ya. Kita cukup langsung mata kita tertuju pada kata-kata penting ya. Langsung serat selesai gitu ya. Kita nggak butuh waktu lama untuk membaca. Mata kita langsung tertuju pada kata-kata penting, kata-kata kuncinya, jerit, nanti ingatan kita langsung memanggil seluruh isinya seperti itu. Jadi yang lainnya tuh, yang bukan kata kunci itu nggak perlu diingat-ingat. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kita lanjut paragraf yang kedua. Bahas apa ini? Ya, bahas ciri-ciri ya, ciri-ciri ditandai. Apa ciri-cirinya? Menggambarkan atau mendeskripsikan, ini boleh kalian stabilo salah satu ya. Apa yang dideskripsikan? Benda, hal, atau peristiwa. Sebagai objeknya perlu enggak? Ini enggak usah ya. Nanti ikutnya. Yang kedua, timbulnya kesan berdasarkan efek panca indera. Efek panca inderanya aja ini. Yang ketiga, dari pengamatan atau observasi. Empat, data berupa fakta. Terus yang kelima, pola pengembangan urutan ruang. Pola pengembangan apa ini? Pola pengembangan teksnya ya. Nanti Ustaz jelaskan di kelas ya, seperti apa urutan pengembangan urutan ruang. Nah, seperti itu. Nah, terus teman-teman sekalian ya, untuk mengikat informasi yang sudah kita baca, kita jangan berlalu begitu saja ya. Kita kasih kesimpulan ya, kita buat kesimpulan. Kita tulis kesimpulan di sini. Kita tulis kesimpulan kita tentang paragraf ini ya. Misalnya apa nih? Kita tulis di bawah ya. Jadi apa? Teks deskripsi adalah apa deskripsi? Deskripsi aja. Deskripsi adalah menggambar dengan kata. Menggambar dengan kata berdasarkan data. Nah, ini kesimpulan nih. Kalau tambah teks, teks deskripsi adalah teks yang menggambar gak cocok ya. Ya segini aja lah. Enak. Deskripsi aja. Nice. Menggambar dengan kata berdasarkan data. Sudah gini aja. Jadi nanti teman-teman sekalian ya, di buku paket kalian ya, harus ada tanda-tanda seperti ini ya, harus ada bekas stabilo gini ya. Terus kemudian ada catatan kesimpulan kayak gini ya. Karena nanti setiap akhir pembahasan bab ya,
akan Ustadz tarik dan Ustadz nilai buku paket kalian. Maksudnya kalian benar-benar membaca atau enggak gitu, benar-benar belajar enggak gitu. Nah, sehingga itu nantinya akan Ustadz nilai. Kita lanjutkan, ini teks ya, teks lagi, teks contoh teks ya. Kita cari pengertian ya. Nah, ini ada pengertian lagi nih. Saya cukupkan dulu video pertama ini ya. Kita lanjutkan di video berikutnya supaya kalian nggak bosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.